إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Allah mengatakan kepada Nabi kita, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Muhammad, perlukah ku kabarkan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalnya? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka yang beramal habis-habisan di dunia, tapi kemudian sia-sia amalan mereka, dan ketika di akhirat mereka mengira bahawa mereka telah berbuat banyak untuk menghadapi akhirat. Jemaah mulakan Allah, dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan kita, berhati-hatilah dengan amalan kita yang dihapus oleh Allah, lalu kita mengira bahawa kita telah berbuat amal yang baik. Kita mengira bahawa di dalam catatan amal kita penuh dengan pahala haji, umrah. Bahkan kita mengira hampir setiap tahun Lailatul Qadar mungkin akan memenuhi catatan amal kita. Berhati-hatilah ketika kita bertemu Allah, ternyata tidak ada yang kita harapkan itu. Ternyata kosong dalam catatan amal. Dan salah satunya, orang-orang yang dihapus amalnya oleh Allah adalah mereka yang mengakhiri hari-hari akhirnya sebelum datang kematian dengan amalan yang buruk. Kadang-kadang orang tidak merasa, dikala umurnya yang semakin senja, dia kembali terjebak ke dalam amalan buruk. Padahal amalan buruk inilah yang menghabiskan semua amalnya yang telah dia lakukan di masa mudanya. Maka Allah beri contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Kata Allah, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar." Kata Allah, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah." Tidakkah engkau menginginkan bahawa engkau mempunyai satu bidang kebun yang di dalamnya ada kebun kurma, di dalamnya engkau penuhi dengan anggur, tajri min tahtihal anhar, lalu di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir, lahu fiha min kulli samarat, lalu engkau pun mempunyai segala macam buah-buahan selain kurma dan anggur tersebut. Jadi begitu indahnya kebun ini, kata Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya, semua buah ada di dalamnya, dan kita menginginkan kurma dan anggur menjadi dominan. Lalu dengan air yang begitu baiknya, irigasi yang begitu sempurnanya, ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
walahu zurriyatun du'a fa asabahu al-kibaru walahu zurriyatun du'afa. Dan orang yang punya kebun ini umurnya telah lanjut, umurnya telah tua. Walahu zurriyatun du'afa, tapi dia hanya mempunyai anak-anak dan cucu-cucu yang du'afa, yang masih kecil-kecil. Jadi belum bisa mandiri, semua masih berpegangan pada kebun ini. Lalu apa yang terjadi? Allah kirimkan tiba-tiba kepada kebun ini i'sarun fihi narun fahtaraqat. Tiba-tiba Allah kirimkan angin yang begitu kencang disertai dengan api, terbakarlah kebun ini semuanya, hancurlah segala-galanya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar engkau berfikir, kata Allah. Nah, jemaah melakukan Allah, menghadapi ayat ini, Al-Baqarah 266 ini, Umar bin Khattab pernah mengumpulkan sahabat di dalam masjid. Lalu Umar bertanya, ini hadis riwayat Bukhari, Umar bertanya, siapa di antara kalian yang memahami maksud ayat Al-Baqarah 266 tadi, yaitu ayat waddu ahadukum an takuna lahu jannah? Siapa di antara kalian yang paham ini? Semua diam. Dan akhirnya semua menjawab, wallahu a'lam, kami tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Lalu Umar merasa sedikit emosi karena penasaran, dia ingin mengetahui ayat ini. Lalu dia berkata, jawablah, bilang saja tidak tahu, atau salah seorang di antara kalian saja, beritahukanlah aku apa maksud ayat ini. Jadi Umar walaupun jadi Amirul Mukminin, tetap sifatnya kalau ingin mengetahui kebenaran, tetap dia merendahkan diri, tidak malu untuk bertanya ke sahabat yang lain. Umar memaksa, salah seorang di antara kalian, beritahukan aku. Lalu akhirnya Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW, menunjukkan tangannya, lalu dia berkata, aku sedikit mengetahuinya wahai Amirul Mukminin. Lalu Umar bertanya, beritahu segala wahai Ibnu Abbas, berilah pengetahuan itu kepada aku, apa maksudnya? Nah, lalu Ibnu Abbas menceritakan, ini berhubungan dengan amal, ayat ini berhubungan dengan amalan. Amalan apa yang kau maksud? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, inilah orang-orang yang mempunyai amalan begitu banyaknya, dan dia berpangku tangan ke amal tersebut, sebagaimana cucu-cucu dan anak-anak yang belum bisa mandiri juga berpangku tangan pada kebun tersebut, artinya berpangku tangan pada amal tersebut. Tapi ketika masa tuanya, tiba-tiba dia jatuh ke dalam maksiat. Di saat jatuh ke dalam maksiat, maka seperti Allah membakar kebunnya, begitulah Allah membakar amalnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Fahtaraqat, semuanya hangus. Lalu dia masuk neraka karena su'ul khatimah. Jemaah melakukan Allah, hati-hati dengan ancaman ini. Allah ingin mengabarkan kepada kita bahawa kita yang hari ini telah memupuk amal, kita yang hari ini disibukkan dengan melakukan semua ibadah, kita tidak tinggalkan jamaah, kita berpuasa Ramadan, kita bahkan menambahinya dengan puasa-puasa sunnah. Selain zakat yang wajib, Masya Allah, sedekah kita luar biasa, kita bangun masjid, kita infakkan apapun yang ada. Tapi kita menghiasi hari-hari tua kita dengan amalan yang buruk. Ada yang mungkin setelah beramal cukup banyak, tapi kemudian dia berbuat buruk kepada anak dan istrinya. Dia tinggalkan anak dan istrinya, dia tidak beri nafkah, dia tinggalkan anak-anaknya. Ini amal buruk sebelum meninggal, maka Allah hancurkan semua amalan. Rugilah dia di saat menghadap Allah. Dan ketika itu dia tidak mampu lagi untuk membangun amal yang baru. Kenapa? Fa asabahul kibar, dia telah tua. Kalau masih muda hancur kebun, kita bisa buat yang baru. Ini sudah tua, tiba-tiba semua yang kita simpan hancur. Sedangkan kita sudah lemah, anak dan cucu tidak bisa diharapkan, mereka du'afa, mereka masih kecil-kecil, kita sudah lemah.
Anak dan cucu tidak bisa diharapkan, mereka du'afa, mereka masih kecil-kecil, tidak mampu untuk mencari nafkah untuk kita. Habislah segala-galanya. Sudah tua, tidak bisa membangun bisnis yang baru, tidak bisa beramal dengan amalan yang baru, lalu tiba-tiba meninggal. Di saat itulah kita masuk ke dalam golongan manusia yang paling merugi. Inilah yang selalu kita ingatkan. Kita sudah beramal habis-habisan, tapi kemudian setelah Ramadan kita kembali berbuat amal buruk. Ini menyebabkan seandainya kita meninggal setelah melakukan amal buruk tersebut, maka catatan Allah adalah catatan yang terakhir. Sedangkan Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan sedang melakukan amal orang Islam. Jemaah melakukan Allah, lihat ayat Ramadan. Banyak orang yang tidak membaca lengkap satu paragraf tentang ayat-ayat Ramadan. Ayat tentang Ramadan itu dimulai dari 183 sampai 188. Itu satu paragraf. Allah memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Lalu di ujung ayat tersebut Allah katakan la'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan bertambah takwamu. Takwa itu selain melakukan amal yang diperintah sekaligus meninggalkan larangannya. Salat sudah, semuanya sudah, tapi sudahkah kita meninggalkan larangannya? Mungkin ini yang belum. Kita mengira takwa itu hanya melakukan amal, tapi lupa meninggalkan yang dilarang. Jadi Allah katakan semoga setelah Ramadan engkau bertambah takutmu kepada Allah sehingga engkau meninggalkan pekerjaan maksiatmu. Itu ayat 183. Tapi paragraf tentang Ramadan ditutup sebelum kalimat yas'alunaka 'anil ahillah. Apa ayatnya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Jangan engkau makan harta sesamamu dengan cara yang batil, lalu engkau membawa kasusmu kepada hakim, lalu engkau menyogok hakim tersebut untuk memenangkan perkaramu, padahal engkau tahu bahwa engkau telah melakukan dosa. Allah tutup ayat Ramadan dengan satu maksiat yang akan paling sering dilakukan oleh seorang hamba, yaitu memakan harta sesama kita. Jadi kalau kita korelasikan, Allah katakan di ayat yang pertama, semoga setelah Ramadan engkau bertambah takut ke Allah. Salah satu yang menyebabkan orang bisa makbul Ramadannya, ciri-cirinya setelah Ramadan dia meninggalkan maksiat. Maksiat apa yang paling besar dilakukan oleh hamba, terutama di akhir zaman? Memakan harta orang lain dengan cara batil. Maka ternyata yang paling banyak menjatuhkan kita ke dalam maksiat setelah Ramadan, kita masih terus bermuamalah dengan dunia ekonomi yang sifatnya haram. Maka berulang-ulang khatib mengatakan dimanapun, jangan lanjutkan makan riba. Berhentilah dari dunia kredit mengkreditkan. Berhentilah dari urusan-urusan membuat orang lain terzalimi. Berhentilah dari membuat sebuah pekerjaan yang itu kita sudah mendapatkan gajinya, lalu setiap pembuatan kartu kita minta uang Rp50.000 tambahan dari hasil kerja kita, padahal kita telah punya gaji. Berhentilah daripada membuat semua amalan yang merugikan orang lain. Berhentilah daripada menyogok amalan tertentu, pekerjaan tertentu yang sebenarnya nama orang lain yang muncul di situ. Karena kita menyogoknya, muncul nama kita. Kita telah memakan hartanya, kita telah memakan gajinya bertahun-tahun. Janganlah berkhianat di dalam pekerjaan kita. Jangan melakukan ghulul. Jangan buat istana di dalam istana. Masya Allah, seseorang bekerja dalam satu kantor, lalu dia mengambil gaji di luar kantor itu lagi, sedangkan dia tidak pernah masuk ke dalam kantor tersebut, sedangkan banyak orang yang menunggunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dia telah melakukan semua pekerjaan yang berbau muamalah maliyah, berbau muamalah keuangan. Dan itulah amalan yang paling hebat dilakukan oleh seorang hamba yang bentuk maksiat setelah Ramadan. Maka seandainya orang hari ini habis-habisan dalam Ramadan, ada yang i'tikaf, merindukan Lailatul Qadar, menempel di dalam catatan amalnya, setelah Ramadan dia kembali melakukan amal-amal maksiat, maka itulah yang Allah katakan, maukah engkau kuberitahu Muhammad?
Siapa yang paling rugi di akhirat? Yaitu mereka orang-orang yang melakukan amal baik di dunia tapi ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan mendidik ini. Ramadan mendidik setelah 30 hari kita bersama Allah, terus-terusan bersama Allah. Kita tahan lapar dan minum kita. Kita basahkan bibir kita dengan Al-Quran. Kita basahkan bibir kita dengan zikir. Kita tahan kelopak mata kita agar tidak jatuh di tengah malam hanya demi mengharapkan surga. Tapi kita lupa akhirnya kita neraka juga. Kenapa? Kita lanjut kembali maksiat setelah Ramadan. Maka jemaah melakukan Allah, jangan sampai menyia-nyiakan amal. Apalagi kita yang telah beruban, apalagi kita yang di atas 60 tahun, yang kata Abu Hurairah umur umat Muhammad hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Bersiap-siaplah menghadap Allah, istiqamahlah dalam amal kita. Jangan sampai hancur kita di akhirat hanya karena menyelingi akhir hidup dengan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk mengingat-ingat perjuangan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.